Nah, kali ini kita akan membahas tentang program pendidikan individu. Ada yang tahu gak sih apa itu program pendidikan individu? Nah, program pendidikan individu atau PPI merupakan program pengajaran di mana siswa dapat mengerjakan dengan tepat tugas-tugas dalam waktu yang cukup dan kondisi yang termotivasi. Program ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa sehingga memungkinkan siswa belajar secara optimal dan menguasai tingkat materi tertentu yang telah ditetapkan. Penyusunan program dilakukan sebelum siswa mendapatkan pelayanan khusus pada setting pendidikan tertentu. Nah, yang selanjutnya alasan diperlukannya program pendidikan individu. Seiring dikeluarkannya peraturan pemerintah Indonesia mengenai penerapan pendidikan inklusif di beberapa sekolah percontohan, kebutuhan akan pengetahuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan PPI semakin meningkat. Hal ini tidak hanya terjadi di antara para guru, namun juga pihak orang tua dari siswa berkebutuhan khusus. Nah, PPI menjamin akuntabilitas di mana guru yang bertanggung jawab untuk memberikan instruksi memiliki harapan dan target kurikulum yang jelas yang harus dipenuhi dan dimonitor. PPI juga dapat mengkompensasi kekurangan pada kurikulum reguler yang tidak secara komprehensif memuat area yang relevan dengan kehidupan siswa berkebutuhan khusus. Keterlibatan orang tua tampak saat memberikan masukan dan informasi mengenai keadaan anak dan aspirasi mereka. Selain itu, PPI memberikan struktur pengajaran yang sistematis yang membantu para pendidik memusatkan diri pada area pembelajaran yang penting. Yang selanjutnya, prosedur pengembangan program pendidikan individu. Nah, secara umum PPI memuat komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada vision statement, yaitu pernyataan positif yang mencerminkan harapan dan impian siswa, keluarga, dan sekolah yang kemudian menjadi arah bagi penetapan tujuan jangka panjang. Yang kedua, karakteristik dan kebutuhan khusus siswa, termasuk tingkat performasinya pada saat ini. Hal-hal ini diperoleh selama proses identifikasi dan asesmen melalui wawancara, observasi, dan tes. Adapun contoh kebutuhan atau karakteristik khusus siswa dalam aspek sosial emosional adalah pemalu yang berarti tidak memiliki teman, tidak berinisiatif untuk memulai kontak sosial dengan tersenyum atau menyapa, sering menolak tawaran guru untuk menjawab pertanyaan, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pendidikan khusus, pelayanan terkait, alat bantu, modifikasi program dan dukungan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPI untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa. Pada komponen BINI, PPI juga memuat frekuensi, durasi, dan lokasi dari suatu kegiatan. Yang keempat yaitu tujuan jangka panjang dan sasaran pembelajaran atau behavioral objective. Tujuan jangka panjang merupakan hal yang menjadi prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, tujuan jangka panjang disusun untuk waktu setahun, namun tidak menutup kemungkinan untuk jangka waktu 3 dan 6 bulan, tergantung pada kegiatan belajar di sekolah. Tujuan jangka panjang yang baik terfokus pada kekuatan dan kebutuhan siswa, child center, tidak terlalu spesifik dan menetapkan target waktu pencapaiannya. Selain itu, jumlahnya tidak melebihi 3 tujuan. Nah, yang terakhir, kendala pelaksanaan PPI di sekolah reguler. Melihat dari kebutuhan anak didik serta tanggung jawab guru sebagai pendidik, ada kendala yang terjadi, yakni beberapa guru yang mengajar di sekolah inklusi menganggap PPI hanya memakan waktu dan merepotkan saja. Mereka juga merasa tidak percaya diri untuk menyusunnya karena merasa kurang pengetahuan tentang hal tersebut. Sebagai akibatnya, filosofi pendidikan inklusi yang memperhitungkan kebutuhan unik dari siswa berkebutuhan khusus ini menjadi kurang terpenuhi. Nah, PPI sebagai program pendidikan individu sering tidak berkaitan dengan kurikulum reguler, mengisolasi siswa berkebutuhan khusus, memberi beban kerja tambahan kepada guru, teacher oriented, dan hanya berpusat kepada keterampilan tertentu daripada aspek kognitif pembelajaran.